Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share tips memulai bisnis saat pandemi. Banyak dari kita yang ingin memulai bisnis, terutama di saat pandemi ini. Tapi, berbisnis di saat pandemi itu apakah merupakan keputusan yang baik? Ya atau tidak? Ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Nah, bagi kalian yang bilang iya dan ingin sekali memulai bisnis di saat pandemi ini, aku kasih tipsnya. Sebelum masuk ke tips yang pertama, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, oke? Thank you. Tips yang pertama, sebelum kalian memulai bisnis saat pandemi, kalian harus perbaiki dulu mindset kalian. Mindset kalian yang sebelumnya jadi karyawan dengan mindset sebagai pebisnis, itu beda banget. Sebagai karyawan, kalian mungkin mendapatkan penghasilan setiap bulannya dengan pasti, tapi sebagai pebisnis, itu adalah hal yang tidak pasti. Jadi, mindset kalian harus diubah. Dan pebisnis itu bekerja bukan dari jam 9 sampai jam 5, tapi 24 jam. Gak ada hari libur sama sekali. Mindset itu harus kalian tanamkan di benak kalian. Dan ini adalah kondisi pandemi, jadi kalian harus maklumi kalau misalkan kalian berbisnis tidak langsung gede atau tidak langsung banyak pembeli. Ya karena memang keadaan lagi susah. Kita semua mengalami hal yang sama. Mindset itu harus kalian tanamkan baik-baik di dalam otak kalian sebelum kalian memulai bisnis. Jangan terlalu berharap sesuatu bisa didapatkan dengan cara cepat, tapi juga kalian harus set target yang tinggi juga untuk setiap harinya berusaha mengejar sesuatu itu. Karena kalau misalnya kalian tidak punya mindset sebagai seorang pebisnis, kalian, aku yakin deh, bisnis itu hanya ikut-ikutan. Dan mungkin hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih semangat. Tapi kalau misalnya di bulan pertama apalagi tidak memiliki omset atau belum memiliki omset atau belum ada penjualan, kalian mungkin akan down dan akan langsung berhenti. Karena itu diperlukan mindset yang benar untuk memulai bisnis. Oke? Ini bisnis bukan pekerjaan yang bisa menghasilkan uang dengan cepat, tapi ini bisnis yang bisa menghasilkan uang dengan sustain secara terus-menerus. Oke? Kemudian yang nomor 2 adalah lakukan riset. Riset ini ada 2, riset target market dan juga riset produk. Riset target market, kira-kira nih target market di saat pandemi ini siapa saja sih yang membutuhkan sebuah produk. Nah, produk ini juga kita riset. Produk apa sih yang kira-kira dibutuhkan orang di saat pandemi ini? Aku sudah share beberapa ide bisnis, kalian bisa lihat videonya di link di atas ini atau cek link description box di bawah. Aku sudah share ide bisnis yang bisa kalian manfaatkan terutama di saat pandemi ini. Riset ini perlu kalian lakukan. Kenapa? Kalian bisnis itu jangan asal-asalan, jangan ikut-ikutan. Oh, temen udah sukses bisnis A, kita ikut-ikutan bisnis A. Jangan kayak gitu. Oh, ternyata peluang yang bagus itu bisnis ini, kata temen atau kata orang ini, maka kita ikut-ikutan bisnis itu tanpa kita melakukan riset. Meskipun aku sudah pernah share beberapa ide tentang bisnis, ide yang bisa kalian manfaatkan, tetap kalian perlu riset. Bisnis yang laris di bulan pertama tahun ini dan bisnis yang laris di bulan kedua tahun ini itu bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Oke? Waktu. Kemudian modal yang kalian punya dengan modal yang aku punya tentu saja berbeda. Kemudian pengalaman yang aku punya dengan pengalaman yang kalian punya tentu saja berbeda. Kemudian kondisi market yang aku target atau aku tuju itu mungkin berbeda dengan market kalian. Banyak sekali kondisi yang menyebabkan adanya perbedaan sehingga membuat yang satu sukses, yang satu enggak. Karena itu lakukan riset. Kemudian yang nomor 3 adalah fokus. Jangan greedy. Jangan pingin banyak hal dalam satu waktu. Kalian kalau misalnya ingin bisnis, ya udah fokus di satu aja. Jangan bisnis langsung buka 4 bisnis atau 5 bisnis langsung sekaligus gitu. Jangan kayak gitu. Atau kalian bisnis itu ganti-ganti. Bulan pertama bisnis makanan, ternyata makanan nggak laku, ganti lagi bisnis fashion nggak laku, ganti lagi bisnis kosmetik misalkan. Nah, itu jangan kayak gitu, jangan ganti-ganti kayak gitu. Fokus di satu bisnis dulu. Kalian harus rencanakan strateginya, kalian harus konsisten. Nah, kalian bisa ikuti videoku tentang konsisten dalam menjalankan bisnis di sini atau di link di description box di bawah. Kalian bisa pelajari di sana gimana caranya untuk konsisten dalam menjalankan bisnis. Dan kalian juga harus fokus, makanya jangan tergoda oleh banyak hal. Tapi kalian perlu melihat peluang. Kemudian yang nomor 4 adalah wajib online. Di saat pandemi, ini sebagian besar orang itu masih takut untuk keluar rumah. Nah, makanya wajib bagi kita untuk mengonlinekan bisnis kita. Online itu bisa dimanapun. Bisa di aplikasi chat, misalkan kalian promo di aplikasi chat kayak WhatsApp, Line, Telegram, dan sebagainya. Kalian bisa promo di sosial media, ada Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Kalian bisa buat website sendiri katakanlah.
Kemudian kalian bisa jualan di marketplace, Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan sebagainya. Kalian juga bisa memanfaatkan delivery online kalau misalkan kalian makanan seperti GoFood atau GrabFood. Nah, intinya orang atau customer itu harus bisa memesan produk kalian, harus bisa membeli produk kalian secara online. Kemudian yang nomor 5 adalah catat data customer. Jadi kalau misalnya di zaman sekarang ini, itu kalian berpotensi atau berpeluang besar untuk mendapatkan customer yang loyal. Jadi kalian jangan lagi nyari customer baru terus gitu. Kalian promosi nyari customer baru terus, tapi kalian harus bisa memanfaatkan customer yang sudah pernah melakukan pembelian. Entah itu kalian tawarkan promo atau produk baru atau produk lama dengan paket yang berbeda, kalian tawarkan itu ke customer yang sudah pernah membeli. Karena itu, menjaga hubungan baik dengan customer itu sangat penting. So, kalian catat data customer untuk sebagai referensi kita. Oh, orang yang pernah beli itu ini. Yang pernah beli sekali itu ini, alamatnya di sini, nomornya ini. Kemudian dia beli tanggal kapan, dia beli berapa. Kalian catat itu baik-baik, jadikan itu database untuk nanti kita retargeting atau remarketing orang-orang tersebut. Karena kalau misalnya kita punya customer database, orang yang sudah pernah membeli di kita, kemungkinan besar orang itu membeli itu semakin besar.